Cita-cita dari awal menekuni dunia desain jersey ini, alhamdulillah kejadian lah cita-cita buat ngerancang jersey timnas. Jersey timnas yang home saya belum bikin, masih pengen itu. Itu masih belum tercapai. Semoga nanti ada edisi barunya lah ya. Menjelang kompetisi baru, yang sibuk adalah pemain, pelatih, dan juga manajemen klub. Namun ada satu sosok atau satu pihak yang sibuk juga nih, berganti-ganti ide, berganti-ganti cara untuk membuat suatu hal yang baru, yaitu desainer jersey. Kita sapa Fajar. Halo bro, apa kabar? Halo Mas Ditra, halo. Dikit. Panggil gue Dwi aja bro. Oh, kalau Ditra nama sosmed. Oh siap. Gue termasuk yang follow bro Fajar dari awal-awal main Twitter lah sama-sama. Fajar Jerusalem ya bro ya? Fajar Jerusalem, Fajar Jerusalem. R-nya double. Aslinya Fajar Ramadan? Iya, Fajar Ramadan. Sebelumnya kenapa sih bro? Fajar Jerusalem tuh banyak yang takut salah ngomong. Enggak, Apakah kan kalau Fajar nama asli. Nah. Fajar kan banyak banget. Nah kebetulan dulu suka baca buku tentang Jerusalem gitu. Jadi ya udahlah sambungin aja deh. Karena memang kalau di Twitter memang mungkin teman-teman pada setuju Fajar Jerusalem ini ya jadi yang ikonnya desain. Amin. Biasalah pertanyaan-pertanyaan kita podcast biasa. Awalnya kenapa bro bisa terjun ke dunia desain? Karena emang senang aja sama jersey dari mungkin dari SMP kali ya. Terus pas mulai kuliah akhirnya justru dari jersey itu ditekunin, akhirnya malah jadi kerjaan. Dan kebetulan kuliahnya juga jurusannya pas gitu, desain produk. Jadi saling mendukung lah, bisa support di situ. Tapi untuk kepikiran untuk terjun di industri sepak bola yang saat itu mungkin saat kita masih muda masih belum semeriah sekarang ya. Saat itu kan masih banyaknya KW di mana-mana. Banyak yang belum notice juga ada kerjaan seorang apparel designer juga belum banyak yang notice. Siapa yang meyakinkan itu, bro? Ya melihat kepada sosok Jason Lee. Dan ada lagi namanya kalau yang lokal Mas Raka lah. Kalau mereka bisa ya saya juga harus bisa gitu aja. Jason Lee siapa itu? Mungkin banyak teman-teman yang masih meraba-raba. Kalau Jason Lee itu dulu desainernya Adidas sama Hummel. Ya kalau Mas Raka dulu senior designer saya di League. Nah pas saya ngelihat ke mereka saya masih mahasiswa tingkat akhir gitu. Dan abis lulus malah bisa sekantor sama Mas Raka walaupun gak lama. Kan lu juga bertambahnya waktu akhirnya bisa karir tuh seperti pemain bola akhirnya naik dan boleh nggak kalau gue sebut sekarang di titik puncak lu sebagai desainer karena sudah berbuat untuk timnas? Ya itu juga emang salah satu cita-cita dari awal menekuni dunia desain jersey ini. Alhamdulillah kejadian lah cita-cita buat ngerancang jersey timnas kita. Oke. Karena memang luar biasa banget ya, langsung aparel baru, desain juga langsung pelatihnya juga pelatih berkelas, langsung menjadi pusat perhatian semua ya bro ya. Terkait karir lu nih, gue tertarik dengan 2015. Karena memang saat itu throwbacknya jauh ya. Di Persija kita langsung lempar ke 6 tahun lalu. Persija dengan league-nya gitu. Gimana bro? 2015 tuh saya baru masuk join sama league. Waktu itu belum dapat tanggung jawab kayak gitu. Waktu itu kita cuma sebagai junior designer ya udah kita kerjain aja. Tapi akhirnya tanggung jawabnya baru dapat di 2017. Itu kebetulan Mas Raka move to Puma. Jadi akhirnya tanggung jawab buat ngedesain Persija jadi ke saya. Saat itu Persija 2017 Kosteko ya? Iya. Apa tuh filosofi saat itu? Waktu itu diberikan waktu yang cukup mepet ya. Cuma mungkin sekitar 3 bulanan dari ide sampai harus barangnya ada di toko. Akhirnya waktu itu coba sesuatu yang baru dan alhamdulillah di approve sih. Waktu itu jadi saya juga bikin karakteristik baru buat Persija. Saya kasih jersey-nya itu namanya tricolore, warna merah, oranye, hitam sesuai jersey di tahun itu. Yang akhirnya bahkan sampai sekarang walaupun udah berganti 2 apparel, tricolore-nya itu tetap selalu ada di jersey-nya. Menjadi karakternya Persija ya. Benar. Yang tertarik yang menurut gua agak keren adalah saat itu juga transisi ya, Persija dari oranye ke merah. Ya waktu itu pertama kali akhirnya Persija pakai warna merah lagi buat jadi merahnya home. merah banget gitu. Sementara kan di 2016 kan sempat agak transisi sedikit-sedikit. Merahnya dikit-dikit aja gitu. Waktu 2016 tuh merahnya jadi jersey third. Home-nya oranye, away-nya merah putihan. Nah, waktu 2017 baru benar-benar dikasih tahu
Persijanya ganti merahnya jadi home, ya udah langsung jadi itulah. Karena memang warna aslinya Persija merah gitu. Iya. Tapi kalau untuk jersey pertama kali yang lo buat, jersey yang pekerjaan gitu. Oh, pekerjaan. Iya. Selain sebelum Persija ada nggak nih? Sebelum Persija mungkin ya. Oh, kalau yang profesional Persija pertama. Langsung Persija. Persija pertama. Gimana tantangannya, bro? Saat itu kan ya namanya juga saat itu kan 2015 sosmed udah mulai rame tuh. Ya. Apalagi kita tahu Persija tim besar, supporternya benar, besar, benar. lu salah dikit selesai. Benar. Waktu itu ibaratnya kan dikasih tahu. Ya udah, go on aja tapi jar. Gak usah berpikiran yang gimana dulu. Pokoknya kerjain aja, do the best aja, ya udah. Tapi waktu pertama benar, pertama rilis ya gitu. Komen-komen dari netizen ya banyak lah, biasa kayak gitu yang. Lu bacain juga berarti ya komen-komen gitu? Baca. Kalau komen-komen gitu saya baca, cuma saya harus bertahan untuk tidak membalasnya. Yang paling ada nggak sih yang paling kayak anjrit gitu? Banyak kalau komen-komen kayak gitu banyak. Contoh yang paling bangke apa gitu? Enggak, kalau kayak gitu enggak saya ingat. Nggak saya ingat. Kan kalau yang kayak gitu saya capture doang, enggak saya ingat. Buat motivasi. Kan kalau misalnya yang pas lagi di sekolah gitu-gitu, ada nggak nih klub yang pertama yang lu desain? Ada. Kalau dari sekolah dulu tim futsal kampus, terus tim sekolahnya adik saya. Tahu masnya kerjaannya begitu, dia minta dibikinin desain, ya udah. Bayar nggak itu? Agak. Jadi emang berawal dari hal-hal iseng akhirnya nembus ke Persija berjalan. Oh ya, gue ngomongin desain nih. Pekerjaan sebagai apparel designer ya bilangnya ya. Iya. Sekarang sama seperti pemain bola ya. Ada bursa transfer. Ada. Tadi kan juga bilang Raka ke Puma dan lu juga dari League ke Mills. Emang seperti itu sekarang, bro ya. Ada permintaan transfer ya di sepak bola terutama di desainer ya. Ya selalu begitu move antar desainer gitu, dan karena circle-nya juga kecil. Jadi antar desainer ya udah lumrah lah kayak gitu. Terus kalau misalnya perpindahan gitu juga teman-teman juga di sosial media juga kameramen dari klub mana ke klub mana juga pindah-pindah gitu. Tapi yang pengen gue tanyain, lu ini nggak sih bro, kayak ada karakter yang berbeda nggak sih bro? Karakternya Fajar di League dengan di Mills? Ya pasti tiap brand punya kayak SOP lah yang harus kita ikutin. Jadi pasti ada karakter si brandnya yang harus saya ikutin juga, walaupun ada karakter saya sendiri yang bisa saya selipin di jersey yang saya bikin gitu. Ngomongin karakter, kalau di timnas ya lu mahakarya lah. Semua orang saat itu mungkin langsung meledak lah jersey Mills yang baru karena ada warna hitamnya ya. Yang away, kalau saya kan kebetulan startnya yang away. Yang merah waktu itu saya masih di League itu belum. Gimana tuh bro, lu prosesnya untuk memberanikan diri untuk membuat sayatan-sayatan untuk sang Garuda gimana tuh? Ya karena ini mimpi ya, jadi ya udahlah kita harus berani. Saya tuangkan ide, kita propose idenya, dan alhamdulillah prosesnya juga nggak yang sulit atau gimana, karena cerita yang disampaikan jelas gitu. Jadi alhamdulillahnya lancar lah prosesnya dari mulai jersey away itu. Lalu kalau desainer tuh gimana sih bro? Fase awalnya tuh apa aja sih untuk membuat sebuah jersey? Bisa berawal dari cerita dulu, ceritanya mau yang diangkat apa, atau konsep juga bisa. Kalau timnas apa bro? Kalau yang putih, away-nya yang putih itu kan dari garis khatulistiwa itu, yang garis kecil di dada itu. Luar biasa tuh yang. Justru dari jersey segede itu inti desainnya cuma di garis putih itu. Banyak gak tuh yang tahu tuh? Ya tahu setelah di post sama Mills itu di Instagram, kan dijelasin apa ada ide di balik jersinya tuh apa. Jadi bukannya ijonya itu ya? Kan ijonya itu kan lebih ke Indonesianya tanah yang subur. Nah, garis khatulistiwanya itu yang mewakili Indonesianya, karena itu kan melintasi semua Indonesia. Karena memang setelah Piala Asia 2007 warna hijau sudah selalu rutin identik dengan jersey timnas gitu. Cuma baru di Mills ini akhirnya kita balik lagi ke merah putih kan. Tadinya kan di jersey home tuh selama dengan apparel sebelumnya selalu ada hijaunya terakhir. Walaupun di edisi terakhir udah jadi merah sama gold, tapi timnas udah kadung ada hijaunya pas sama apparel sebelumnya. Jadi pas di Mills balik lagi kita jadiin home itu merah putih itu. Gimana sih bro rasanya ngelihat karya lu
di TV dipakai oleh beyond pemain timnas itu gitu. beyond imagination lah, itu merinding. Saya merinding pas pertama kali dipakai udah, wah udah nggak bisa dijelasin lah. Istri, Cita-cita keluarga, orang tua ya. ya, alhamdulillah. Karena emang Terharu lagi deh. jadi emang timnas ya akhirnya sebagai pembuktian mungkin. Sebelumnya ada yang remehin lu nggak sih bro? Ada kali ya. Tapi nggak mau ambil pusing lah. Karena memang timnas juga ya selain pemain juga desainer juga kita ini ya maksudnya suatu hal yang luar biasa. Apalagi kepercayaan ini benar-benar ya pas banget lah, begitu ditawarin project ini nggak bisa ditolak karena ibaratnya ini panggilan Garuda. Pemain aja nggak bisa nolak kan buat panggilan Garuda. Pemain aja kalau udah ada di sosmed Garuda calling aja udah selesai gitu. Mereka udah langsung gimana gitu rasanya. Saat dikabarin lu mungkin sama Mills untuk membuat proyek timnas gitu, sempat ada rasa itu nggak sih bro, rasa seperti kurang yakin atau bukan kurang yakin tapi nggak percaya gitu ya, gitu. Iya sempat juga saya nego, wah ini sih nggak mungkin aku lewatin ya kalau emang bener-bener. Akhirnya aku bilang nunggu dulu deh sampai ada announcement resminya. Ternyata bener, ya udah deh, abisnya akhirnya tuh langsung proses perpindahan. Langsung proses perpindahan. Berapa bulan tuh untuk menggapai jersey putih itu? Cukup prosesnya lama tuh. Saya ngerjainnya mulai awal Maret kayaknya. Terus launchingnya di bulan Agustus apa ya? Lupa, pokoknya lumayan lama kok. Waktunya lumayan oke lah, nggak terlalu mepet. Jadi hasilnya bisa bagus juga. Sebuah kesempatan lu juga banyak banget ya klub-klub yang didukung oleh Mills. Mulai tahun ini ada 5 klub. 5. Kalau yang lu pegang ada berapa klub? Yang lu edit lagi, yang lu desain? Kalau saya yang desain ada Pati, ada yang saya desain walaupun gak semuanya. Sulut juga ada yang saya desain. Terus Bayangkara, kalau Bayangkara justru full kalau Bayangkara. Terus kalau Bali lebih ke kita sebagai ini ya, tim editor, karena kalau Bali full desainnya dari tim mereka. Nah, kalau satu lagi itu apa? Dewa juga dari Mills tapi itu tim yang ngerjain. Apakah ada gimana sih kalau kan banyak ini ya, banyak klub ya, itu yang membuat gimana sih cara idenya nih tertuang untuk oke gue timnas gue karakternya adalah A gitu, untuk Sulut B, C, dan apakah tempat, maksudnya apakah markas dia seperti apa gitu, atau fans atau seperti apa gitu bro, untuk memilih gitu. Dari masing-masing klub atau timnas itu pasti mereka punya something juga yang mereka pengen ada di jersey itu. Jadi idenya bisa dari request kayak gitu juga bisa. Nah kalau dari request yang unik, gimana tuh lu cara? Karena gue tahu kalau teman-teman gue kreatif pasti memiliki ideologi dan prinsip dia ya, yang jangan ditabrak gitu. Namun kalau seandainya ada tim atau manajemen gitu ya, gue pengen ini gitu. Ya kita jelasin aja. Misalkan emang itu kurang ya kita jelasin bagusnya seperti apa. Pokoknya win-win solution buat kedua belah pihak, nggak boleh egois lah. Tapi banyak ya gitu ya. Ya pastilah kalau untuk urusan desain mendesain pasti kayak gitu. Ya bisa dibilang juga Mills juga bersama oleh aparel lokal lainnya ya di Liga 1 lah. Semuanya pakai aparel lokal kecuali PSM gitu. PSM kayaknya pindah juga ke aparel lokal. Wah ini nih Mills juga? Enggak. Oh enggak, ini bocoran nih. Udah banyak Mills. udah mungkin nambah lagi baru tahun depan lah liga yang baru lagi. Kalau buat liga besok udah cukup 5 aja. Cukup 5. Itu kan ada Tremor Rovers juga ya? Oh itu ya itu. Nah itu juga jelasin dong bro sebelum gue nanya tadi. Gimana tuh? Lu juga ngedit di bagian di Tremor Rovers? Tremor Rovers ini justru enak saya ngerjainnya karena mereka percaya gitu sama tim Mills. Jadi kita bisa provide karya-karya yang oke dan maksimal gitu. Kalau yang home ini kebetulan mereka bikin sayembara dan hasil dari pemenangnya kita olah lagi, kita revise, baru jadi final product yang sekarang udah di launching itu. Ini tim Liga 3-nya Inggris ya? Iya, Liga 3 apa 2 ya hitungannya? Untuk Liga 2 kalau namanya, cuma kalau kastanya keempat ya? Keempat. Luar biasa banget, selamat juga ya bro, akhirnya terlibat ke Go Internasional juga dengan itu cita-cita juga itu setelah timnas Go Internasional, tapi ternyata sayanya belum Go Internasional, malah Go Internasionalnya bareng-bareng sama Millsnya. Bro tuh ada gitu nggak sih, apa sih yang membuat lu
Oh. jalan lu alhamdulillah ngalir gitu. Apakah memang dari pergaulan lu yang oke, yang seru gitu? Maksudnya kan juga banyak ya, mungkin pelajaran juga buat teman-teman juga di bidang manapun gitu. Ada yang kesulitan untuk mengembangkan karirnya gitu di. Apakah lu fokus di jersey aja nih gitu, Ya, atau bener. mungkin gimana gitu? Kalau fokus di jersey bener sih, karena dari pas saya udah nemu nih, oh gue seneng di jersey, ya udah ditekunin itu. Terus kebetulan juga eh aktif juga di Jersey Forum, ya kan, itu juga jadi media juga buat saya. Terus ada juga Red Army kan, itu kan juga kolektor LFC original, itu juga membantu. Ya mungkin benar juga karena pergaulan itu bisa membantu dalam karir, bener. Setuju Karena tuh. ya karena buat inspirasi teman-teman juga ya, karena mungkin banyak yang sudah melakukan maksimal tapi sulit untuk berkembang gitu. Banyak alasannya tuh ya. Ngelihat dari ini, dari Oh. dari pemain juga tadi, dari pemain sepak bola dan sebagainya gitu. Apa sih yang diperhatikan pertama kali oleh sang desainer Apa tuh? untuk mendesain jersey-nya itu? Tadi kan kecuali selain permintaan manajemen dan sebagainya gitu. Kalau lu Kalau pribadi deh gitu, kalau lu saya ngeliat, sih suka ngeliatin arsip dari jersey-jersey lawasnya mereka, momen. Jadi kita lihat pas juara jersinya kayak gimana. Itu nanti Tranmer ada tuh yang saya bikin dari jersey lawas gitu. Ya saya angkat lagi warnanya buat jersey ketiganya mereka. Contoh aja sih, contoh. keren banget nih. Ajar, ngasih Asia dulu, follow lu. Doi dulu. Saling memfollow lah ya. Dari kalau potensi desainer Indonesia menurut lu gimana sih, bro? Harusnya sih bagus banget ya. Sekarang saya ada grup tuh desainer jersey, ada di grupnya di WhatsApp, dan itu udah banyak. Harusnya sih Indonesia nggak kekurangan talent ya untuk itu, karena juga orang-orang udah pada mulai notice kalau apparel designer itu ternyata ada gitu dan menjanjikan lah. Nah, menjanjikan ya. Ah, Dari itu bisa dapat mobil lah ya. amin. Karena kemarin juga gue kedatangan Aska itu ya. Oh ya, Aska Aska main ya. dari sini, Aska. Iya, kemarin ada sempat dia juga ngobrol kalau di dunia kreatif sepak bola itu nggak ada persaingan ya, yang ada Yo, malah saling bantu. iya, justru Aska sama saya juga ada di dalam satu grup itu. Nah, itu. Iya, itu gue Indonesia Football Artist. Oh. Itu kebetulan saya juga yang bikin itu waktu itu. Jadi emang udah jadi keluarga semua ya. Iya, justru bro ya? kita saling support. Kalau ada kerjaan malah nggak saingan, tapi nih gue nggak bisa, backup deh gitu. Ada tantangan nggak sih dalam desain jersey klub yang mungkin secara basis supporter tidak terlalu besar dengan supporter yang besar gitu? Apakah Ada. ada tantangan nggak mempengaruhi cara lu Wah, untuk berimajinasi nggak itu? ada kalau pas Persija aja contohnya tuh. Tuh kalau saya salah-salah bisa dihujat satu kota itu. Tapi lebih berat lagi pas timnas. Kalau Persija satu kota, timnas satu Indonesia saya dihujat. Makanya harus diperhatikan banget yang kayak gitu-gitu. Ya untuk timnas kemarin kan karena itu pengalaman pertama juga nggak terlalu yang menyeleneh lah. Kita tetap mainnya di garis antara ekspresif sama konvensional ya, hasilnya seperti yang away. Malah yang lebih ekspresif tuh di jersey kiper ya. Kan saya bilang Yang ini ya, kuning ini. Mills tuh nggak ngikutin tren, tapi Mills coba menciptakan tren itu. Makanya grafis kayak gini sebelumnya belum pernah ada kayaknya. Boleh kita angkat kali, bro? Kita tunjukkan nih. Bisa gua pegang tapi Oh, sebutin ya. silakan. Ini Nadeo ya, Nadeo. kiper utama timnas kita. Gimana, bro? Apa yang tren yang baru dari Mills tuh, dari Kalau jersey itu timnas di ini? grafisnya sih saya coba. Itu idenya utamanya bisa dilihat di jersey away-nya yang warna biru. Kalau ini warna turunannya. Ini warnanya untuk mendampingin jersey third yang warna hitam. Jadi kombinasinya juga jadi kuning dengan hitam gitu. Kuning dengan hitam. Iya, karena dia emang diposisikan untuk menemani jersey third-nya. Kalau desainer itu juga itu nggak sih menentukan material-materialnya seperti logo Garudanya gitu, juga menentukan ya? Betul. Ini juga keren banget nih. Apa Itu. yang jadi salah satu pusat perhatian juga ya TPU ya. dengan Nadeo di sini. Butuh berapa lama, bro, untuk desain jersey kiper ini? Jersey kiper ini berjalan beriringan dengan jersey away-nya, jadi mungkin sama sekitar 4 bulanan lah. Keren. Tapi kan dalam 4 bulan itu nggak cuma fokus di satu, kita kerjain yang bisa dikerjain juga.
Kalau mungkin sudah pernah dibahas tapi coba gua flashback Apa lagi tuh, apa gitu. tuh? Ini kalau yang ijo-ijo gini artinya apa, Bro? Ijo ada Nggak, kalau itu sisipan. arti utamanya batimetri, kedalaman laut Indonesia. Nah, tapi warna aslinya ada di jersey keeper away yang warna biru. Berarti lu nyampe ke sana ya? Nyampe ke risetan, nyampe ke Iya, itu yang riset tim desainer juga atau ada tim riset sih? tim desain juga kan, sekalian research and development. Wah, gokil. Nyampe ke sana loh. Iya. Gua kalau disuruh bikin jersey mungkin gak akan nyampe. Itu makanya warna biru aslinya di jersey keeper away. Nah, ini sama home turunannya. Jadi kita ganti aja warnanya gitu. Oke. Itu kalau yang hitam lu juga tahu. Ya, ini saya juga alhamdulillah. Nah, itu juga keren tuh. Ini mau diangkat juga ini. Boleh dong. Oh, boleh. Mumpung ini. Gak usah dibawa pulang juga gak apa-apa. Waduh. 20 biasanya sekarang Osvaldo Hai nih biasanya nih. Arsip negara ini. Biasanya kalau nomor 20 dulu Mas BP ya. Iya. Sekarang mungkin sudah dikasihkan tongkat estafet ke Osvaldo Hai. Ini yang memilih warna hitam dari lu atau PSSI, Bro? Dari aparel sama PSSI. Gila ya, maksudnya berani loh warna hitam. Ya. Karena timnas belum pernah. Setahu gue ya. Ya, Apa tuh? Kalau dari lu sendiri apakah ada tantangannya tersendiri? tantangan karena Warna kan hitam ini. timnas sudah lama nggak punya jersey third kan. Terakhir Kak, waktu saya ngobrol sama KJT itu 98. Waktu itu jersinya warna hijau dan warna hitam kita ambil karena bener sih elegan. Apalagi hitamnya dipadu padan sama gold yang harusnya nggak gagal ya. Karena kombinasi black sama gold udah paten lah ibaratnya. Bisa dibawa buat pergi-pergi juga casual-casualan gitu. Iya, aman lah kalau nggak dipakai name set tuh. Kayak polo bisa buat apapun gitu. Dan timnas sorry bro. Kalau untuk dari jersey sendiri gitu, kalau dari lu sendiri ada nggak sih kayak ada hal positif apa gitu yang lu lakukan gitu kalau lagi desain tiba-tiba ngeblank gitu? Pasti kan namanya desain pasti kan sempat ada kayak Iya. fase Kalau dimana saya baca-baca lagi sih, lihat-lihat arsip lagi di buku-buku desain gitu. Ada kan buku-buku jersey itu saya punya kebetulan, jadi bisa refreshing dari sana lah. desain itu juga harus nonton bola nggak sih bro? Iya sih. Harus ngerti juga ya. Iya, Nggak bisa karena ujuk-ujuk. ada regulasinya kan. Regulasi yang harus ditaatin tuh harus ada. Kita juga harus tahu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk jago gambar tiba-tiba oke gue berani untuk desain jersey gitu ya. Ya pasti ada ininya juga lah, dia harus tahu ilmunya juga, apa yang mau dia terjun ke bidang apa gitu kan, harus tahu juga. Intip dong bro, sorry yang Mana putih nih? itu. Yang mana nih? Ini. Yang putih yang sebelahnya dulu. Ini. Iya, Persela ya. Persela Lamongan. Oh ini ceritanya klub lokal juga ya. Nah, Ini gimana nih? Forium ya. ini Mas Dwi kan tadi nanya itu yang kalau ada something dari saya kan. Iya. Nah itu contohnya Persija sama ini kan ada satu kesamaan di bagian trikolornya. Ini kalau di kiper nggak ada kebetulan ini itu ya itu. Oke. Kalau Persija kan merah, oranye, hitam. Ya ini Waktu kalau Persela ini dari warnanya Joko Tingkir, dia merah putih merah putih hitam. wah keren banget ya. Ini sampai ke survei-survei ke Joko Tingkir dan sebagainya. Nah, kebetulan itu ada input juga dari klub, jadi membantu banget ya. Oh. Karena saya bukan asli sana dong. Dengan Ramadan dan ke Bali logonya juga dibikin gold ya. Iya. Jadi saat ini pas lagi nih mungkin Forium ini berarti ngebantuin Forium atau pas lagi tidak di Itu pas saya lagi masih di league kok. masih di liga. Jadi itu direct dari klubnya ngajakin saya kerja sama, ya udah. Bisa bilang kayak set jobnya lah gitu ya. Iya. Oke. Oke. Sebelum ke Andi Tani gitu-gitu. Wah. Trevor Rovers dong itu. Jadi Tranmere Rovers ini belum final produk, ini masih sampel. nah ini Tapi maksudnya Boleh yang final produk udah dirilis kan. Kalau ini yang boleh saya kita punya ini kan? Boleh kita tongolin. boleh. Kan yang final produknya udah di launching. Ini kebetulan saya megang sampelnya aja. Ini jersey home atau jersey Home. Ini yang hasil sayembara desain itu. Oke. Wah. Hijau, putih dan biru. Ini artinya apa, Bro? Itu dari ini warna jersey klasiknya Tranmere. Dari pemenangnya sih infonya seperti itu. Nah, ini unik nih. Ada ininya ya. Ya itu mah dari sana kan, dari liganya gitu mah. Oh, ini dari liganya ini. Iya. Itu dari liganya semua klub pakai itu. Oh, gue tahu. Sorry ya, Nora. Jadi di kasta keempatnya Inggris sudah dibikin sedemikian rupa. Dari bawahnya Premier League, dari Championship sampai ini sama semua kayak gitu fontnya. Oh. Indonesia? Indonesia. Enggak tahu Indonesia.
Liga 3-nya aja kasihan, Bro. Aduh, iya betul ya. Terakhir tuh, Terakhir. mumpung itu, ya sambil bahas yang lain. Andri Tani nih, buat ini Andri Tani pas lagi palanya cedera nih, gue inget banget nih dia pakai jersey ini nih. Iyalah, apalagi dulu ngurusin Persija harusnya apal ya. Andri Tani. Nih, Artinya, Bro, bisa dibilang lagi, Bro, bisa disebutin lagi artinya. merah. Oh, ini nih. Ini unik ya. Ada Itu gambar bajai. kalau dari ya. dekat kan baru kelihatan Iya, kan. iya, Nah, iya. kalau dari jauh nggak akan kelihatan itu. Dan banyak orang yang nggak ngeh loh sih. Iya. Karena emang itu ide awalnya juga itu sama. Jadi kayak saya mau kasih sesuatu yang detail. Cuma kalau dari jauh plain. Nah, dia baru bisa lihat Oke. pas dari dekat. Gambar bajai. Banyak ada itu gambar icon Monas. icon kota Jakarta itu ada semua di situ tuh. Ada 10 icon apa. Cuma 3 bulan ya bikin ini ya. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Harusnya berapa, Bro? Harusnya idealnya Ya kalau yang ideal mungkin around dari 8 bulan sampai 1 tahun. wah, 3 bulan. Bikin jersey Persija. Sampai sekarang jersey Dan ini ini dicari ya di PRJ dan sebagainya ya. kebetulan ini nggak dijual kan kalau kiper. Yang dijual cuma Ya, jersey kalau mainnya. zaman dulu emang kiper nggak pernah dijual ya. Nah, terus sampai sekarang pun masih banyak yang cari jersey ini. Bahkan di Twitter juga ngeliat banyak banget tuh yang jual-jual jersey leg Persija Iya, yang warna banyak. oranye. Masih banyak. Sekarang Dilik kalau mau ada di pusat pertokoan di Jakarta Selatan. Oh gitu. Masih ya? ada yang jual itu. Masih ada yang jual. Oke. Terus kalau musuh terbesar di sana apa sih, Bro? Oh, ini apa? Lu pengen itu Enggak, pengen pose jelasin? aja. Oh, pengen. Gue udah siap-siap acak-acak aja tuh. Musuh terbesar di sana apa sih, Bro? Kalau musisi yang gue pernah tahu, Apa musisi tuh? adalah musuh terbesarnya adalah ide untuk nyiptain lagu. Hah? Kalau desainer apa sih musuh terbesarnya? Kalau gue penulis mungkin udah saat gue lagi suntuk gue nggak bisa nulis gitu. Musuh terbesarnya mungkin kalau ini kali. Kalau terlalu mikirin input-input dari pihak yang Nah, itu. tidak seharusnya itu. Dikurangi aja tuh kayak gitu. Buat Masa cut bersikap juga. masa bodoh aja lah. Hah. Jadi biasanya banyak kayak gitu ya di Indonesia ya. Ya, dari pengalaman banyak sih. Yang positif banyak, yang kurang positif juga banyak. Jadi total selain Timer Rovers ada nggak sih jersey yang di luar negeri yang akan lu desain juga nantinya? Tranmere Rovers sih palingan away, third dan keeper dan lain-lainnya. Sampai trainingnya sih. Nah kalau Timer Rovers lu itu nggak, maksudnya risetnya Iya, butuh bantuan orang Inggris sana atau lu punya kayak bukunya gitu, buku kalau panduan? riset si Tranmere Rovers saya juga tanya juga ke timnya sana. Ada nggak jersey apa yang kira-kira mau diangkat lagi? Selain itu saya juga googling aja arsip dari jersey-jersey mereka yang di masa lalu. Terus kalau ini mungkin gua akan nanya agak sensitif. Apa tuh, apa tuh? Tranmere Rovers kan kasta keempat Inggris ya. Iya. Jika dibandingkan saat lu membuat jersey Liga 1 gitu. Mm-mm. Kasta tertinggi di Indonesia. Mm. Susah mana untuk nyari idenya, nyari itunya gitu. Karena Indonesia kan kelemahan kita kan data ya. Kita kelemahan kita tuh data aja gitu. Kalau lu lebih mudah mana gitu? Kalau untuk arsipnya, Iya. kalau arsip Tranmere lebih mudah Tuh jujur. kan padahal kasta keempat ya. Kalau mungkin ya dari kita masih kurang ya masalah pengarsipan itu, jadi bisa ditingkatkan lagi lah. Ya untungnya yang pas megang Persija itu Lik kan lama juga sama Iya. Persija. Oh, Jadi dari saya lama banget bisa lihat arsip dari Lik aja lah, minimal udah cukup banyak gitu. Jadi bisa dibilang PR Indonesia ya, PR sekolah kita ya untuk Masalah pengarsipan tadi. pengarsipan Ya. ini ya. Kedepannya lu ada ini nggak sih, Bro? Ada suatu hal yang pengen lu buat gitu? Apa ya? Jersey timnas yang home saya belum bikin, masih pengen itu. Itu masih belum tercapai. Penasaran? Iya. Semoga nanti ada edisi barunya lah ya. Mungkin gua akan masuk ke dapur dikit gini. Jadi yang bagi-bagiin itu bos ya, bosnya Mills berarti ya, atau bos aparel ya. Misal Fajar ngerjain jersinya away gitu. Misalnya si A ngerjain home gitu. Itu dari bos atau memang seperti apa, Bro? Justru saya ngebagi itu. Lah, salah gua ngomong. Justru Yaudah, saya gua aja ngebagi. langsung kalau gitu yang jersi home-nya. Bisa berarti ya, tinggal langsung tahun depan ya. Ya pokoknya misalkan udah ada keputusan, Jar, kalau udah dia bilang, Jar desain baru dong. Nah udah langsung saya bagi itu. Masih ada itu nggak sih lu kayak merasa kurang puas gitu dengan ya mungkin namanya manusia nggak ada yang puas ya, tapi kira-kira lu akan membuat seberapa besar sih kira-kira bisa dimodif lagi? Si jersey home-nya. Iya. Ya kalau boleh, apa yang saya pengennya radikal sekalian gitu ya, beda-beda dari yang lama-lama gitu. Tapi pasti kan kita mikirin juga konsumen, supporter, terus
ya pasti banyak yang dipikirin lah, nggak boleh egois, balik lagi tadi nggak boleh egois, banyak faktor. Tapi kalau sekarang menurut lu cukup ya? Sekarang oke. Nah, gue juga pengen nanya, kesuksesan seorang desainer itu menurut lu dilihat dari banyak yang beli atau seperti apa? Apa kepuasan pribadi yang lu aja yang ngukur gitu? Kalau banyak yang beli itu mungkin yang seneng brandnya ya marketing ya. Kalau saya kepuasan pribadi dapat input dari pemainnya beneran aja itu udah udah gokil sih. Udah dipakai di ajang yang resmi aja kayak kemarin pra Piala Dunia itu udah udah gokil sih. Ada itu nggak sih, ada rahasia-rahasia di baliknya nggak sih, kayak misalnya Nadio kan tanda tangan tuh. Nadio sempat ada itu nggak sih kayak input atau siapa gitu pemain yang input bilang misalnya Mas Fajar terima kasih nih jadi keren banget gitu. Ada kayak gitu, ada. Gila ya. Suka pusing sih. Aduh, beneran ternyata. Kalau One Two nih. Aduh, kenapa nih? Wah, riset juga ya. Jadi yang bikin pertanyaan kalau nggak hanya desainer punya riset, gua juga riset tuh sama teman-teman di sini. One Two gimana bro? One Two lu terinspirasi dari PS1 kah? Saat One Two atau gimana gitu? Itu zaman dulu kan kalau main PS haram kayak One Two ya. Iya. Pasti gol. Bisa ceritain bro, One Two-nya apa sih? One Two ini brand t-shirt saya bikin. Kenapa namanya One Two? Dulu tahun 2012 masih jadi zaman kuliah. Kan angkanya 12 tuh. Jadi One Two. Terus baru ada lagi sekarang 2021. One Two lagi. Iya, jadi kebetulan kali ya. Jadi udah jadi pengusaha lah ya. Amin ya Allah. Jadi masih merintis. Ntar di penamaan di jabatan di ini berarti jangan desainer berarti. Gimana? Pengusaha. Nggak mau lah. Desainer aja. Bro, untuk selanjutnya, untuk seandainya lu bisa buat jersey di klub-klub Eropa gitu. Pengen sana ya ujung-ujungnya ya? Pengen. Itu udah sampai Merseyside tuh yang putih. Kalau bisa ke Merseyside merah lah. Iya. Liverpool. emang ini bro ya, misalnya kalau di bola itu emang luar biasa banget ya. Keajaiban ya, kira ada lah, itu ada di bola gitu. Kalau kita tekun insya Allah ada jalannya lah. Ya kalau dulu siapa yang kebayang dari cuma menggambar akhirnya bisa beneran jadi pekerjaan, itu kan gak ada yang ngira juga. Bahkan orang tua saya pun masih bingung kalau ditanya kerjaan anaknya apa. Semua hasil ini lu persembahkan buat siapa sih bro? Ya buat keluarga lah, buat orang tua lah. Orang tua yang udah susah-susah sekolahin anaknya itu. Gila ya, kalau udah, apalagi sekarang udah jadi, ya dikit lagi bisa dibilang udah, tadi gue bilang di awal ya, puncak karirnya udah di sini ya. Berarti harus cari sesuatu lain lagi lah, nggak boleh stuck di situ. Untuk sepak bola Indonesia menurut lo gimana potensinya? Bagus sih. Sekarang kan aparel lokal juga makin banyak tuh. Iya. Teman-teman desainer juga makin banyak juga, otomatis. Jadi industri aparel lokal kita makin oke. Dan produknya juga nggak kalah dong sama produk luar. Harus yakin lah dengan produk sendiri kan. Iya. Apalagi udah timnas sudah mencontohkannya. Timnas bersama produk lokal juga, benar. Kalau untuk harapan untuk dunia aparel Indonesia, itu tadi harus terus up. Apalagi sekarang udah ada Equinox tuh kan. Nah ya itu ya itu. Kemarin Om Spiden kawan-kawannya. Itu ada Equinox juga, itu semoga bisa membantu perkembangan aparel lokal di Indonesia. Harus step up, level up. Itu nggak hanya lokal, maksudnya nggak kayak di daerah-daerah aja, bisa nasional kayak gitu kan. Jadi persaingannya sehat juga. Dari persaingan sehat pasti nanti ada produk yang berkualitas juga. Pesan untuk teman-teman sini bro, ini kan kalau Akurasi TV kan serius dikit nih. Ada serius sedikit. Pesan gitu. Untuk pesan moral. Waduh, pesan moral. Dari Fajar Ramadan. Pesan moral apa nih? Untuk teman-teman yang mau bergelut di dunia desain, mungkin gimana tuh? Kalau dari saya sendiri itu tekun dan percaya diri. Tekun itu pokoknya diseriusin apa yang udah jadi pilihan Anda. Insya Allah nanti bakal ada jalannya sendiri sih. Kayak dulu pas saya zaman kuliah nggak ada bayangan buat jadi apparel designer. Karena desainer produk itu konsentrasinya dulu yang besar itu ya, transportasi, furnitur, terus apa lagi ya? Mungkin jewelry gitulah. Yang apparel designer mah mungkin nggak ada bahkan. Ya karena lu mungkin bro. Ya bahkan saya sekarang aja kaget di jurusan saya udah ada
mata kuliah apparel designer sekarang. Udah ada. Iya, sekarang dulu saya kuliah nggak ada. Saya dulu tekunin sendiri aja. Aduh, keren banget. Dikasih tahu, Jar, sekarang udah ada di Surabaya. Apa di kampus. Kan saya kuliah di ITS, desain produk. Sekarang udah ada, Jar, mata kuliahnya apparel design. Wah, keren juga.